Ingat gak mukaddimah kita baca sirah? Hah? Kenapa Arab? Dari of all nation, dari seluruh negeri, dari seluruh of all races, dari seluruh ras yang ada, kenapa Arab yang dipilih untuk diutus Rasul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita dari sirah, masih berbicara tentang rawa'i' al-iman fi hadhil ma'rakah, ya. Gambaran-gambaran keimanan yang luar biasa yang terjadi di perang Badar ini, ya. Maksudnya adalah kejadian-kejadian yang menggambarkan all out-nya para kaum muslimin demi membela Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun dengan itu seorang ayah mesti memerangi bahkan membunuh anaknya, seorang anak mesti memerangi dan membunuh ayahnya, saudara memerangi saudaranya atau membunuhnya, seseorang memerangi kaumnya atau membunuhnya, ya. Dan bukan lain, itu adalah gambaran di antara nilai ideal keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'min ahadukum hatta akun ahabba ilaihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, yakni tidaklah salah seorang di antara kalian beriman dengan keimanan yang baik, dengan keimanan yang ideal. La yu'min di sini bukan nafi. Bukan nafyul itlaq, ya, bukan nafyul itlaq tapi nafyul kamal, menafikan kadar keimanan, bukan menafikan kadar keimanan tapi bukan menafikan keberadaan keimanan tapi menafikan kadar keimanan tertentu, begitu, ya, menafikan kesempurnaan atau keidealan keimanan yang ada pada diri seseorang. Jadi ketika dibilang la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, itu tidak dipahami berarti dia kafir. Karena tidak beriman kafir kan? Iya gak? Tapi hadis-hadis demikian gak difahami demikian. La yu'min. Yani tidak beriman dengan keimanan yang ideal. Nafinya di sini nafyul kamal, menafikan kesempurnaan. Bukan menafikan eksistensinya. Ya, ada nilai keimanan tapi nggak ideal kalau nggak begitu, supaya la yu'minu ahadukum hatta ya'man jaruhu bawa'iqah. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga tetangga-tetangganya aman dari mulutnya. Maksudnya selamat dari bacotnya. Iya kan? Bacotnya suka sembarangan emang begitu. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga tetangganya selamat dari mulutnya. Oke? Tidak beriman ya ini kafir. Tapi muslim dia syahadat sholat cuman mulutnya masih suka menyakiti tetangganya atau membongkar aib tetangganya. Dia kafir dengan itu lah. Kan Rasul bilang tidak beriman. Iya. Tidak beriman ya ini tidak memiliki nilai keimanan yang ideal. Artinya begitu. Ya? Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, itu enaknya diterjemahkannya gitu. Nah, Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam menggambarkan betapa nilai egoisme di dalam Islam dipecahkan. Setiap individu itu memiliki sifat ananiyah, egoisme. Ananiyah. Ya kan? Keakuan. Egosentris. Oke? Aku mau yang menang, aku yang untung, aku yang selamat, aku bodoh amat yang lain. Tuh. Keakuan itu ada pada tiap individu. Ditekan itu semua sama Islam. Sebagai bentuk penghambaan dirinya kepada Allah dan sebagai bentuk keimanannya. Setiap individu ditarik sama syariat Islam, dididik untuk samakan dirimu di skala prioritas yang sama dengan saudara-saudaramu. Tuh. Samakan dirimu di skala prioritas yang sama dengan saudara. Jangan kau lebihkan dirimu daripada saudara-saudaramu. Tuh lihat betapa nilai. Dari sisi sini sosialis diajarkan di dalam Islam. Sosialis loh, ya kan? Syariat Islam sosialis pada batasannya. Oke? Ada demokrasi, ada pada batasannya tapi nggak sebagaimana yang dibuat
sistem yang dibuat oleh kafir tersebut, sosialisme dan demokratisme. Oke? Ada nilai-nilai komunis mungkin ada, tapi pada batasannya. Tapi nggak bisa dibilang berarti Islam agama yang sosialis salah. Nggak, Islam agama langit, agama samawi. Sosialis bikinan kafir. Islam agama komunis salah. Islam agama langit. Oke? Agama samawi. Komunis bikinan kafir. Demokrasi. Islam agama yang demokratis salah. Enggak. Demokrasi nyontek sama Islam. Demokrasi datang dari kafir. Dapat ya? Lihat nilai ini yang diajarkan di Islam dan dicambuk dengan motivasi keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Lihat. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, yakni tidak ideal keimanan salah seorang di antara kalian, sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Tuh lihat, dia jadikan dirinya di level priority, di skala prioritas yang sama dengan saudaranya. Ditekan gak ego kalau gitu? Egoisme ditekan gak? Iya gak? Bahkan dipecahkan lebih lanjut lagi. Oke? Lebih lanjut lagi dipecahkan. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman dengan ideal salah seorang di antara kalian. Hatta akun. Sehingga aku. Yani Rasul SAW. Ahabba ilaih. Sehingga aku jadi sesuatu yang paling dia cintai. Min nafsi. Daripada dirinya sendiri. Tiap individu pasti mencintai dirinya sendiri, tapi ketika dia lebih mencintai Rasul daripada dirinya, hatta akun ahabba ilaihi min nafsi, daripada dirinya sendiri. Wa waladi, lihat betapa seseorang fitrah pasti akan mencintai anaknya. Tapi dengan keimanannya dia mengedepankan Rasul daripada kecintaannya bahkan kepada anaknya. Wa walidi, daripada orang tuanya, wan nasi ajmain, dan daripada seluruh manusia. Dipecahin nilai egoisme di dalam Islam di situ. Iya enggak? Dan ini tergambarkan dengan gambar dan bentuk yang paling optimal kecintaan tersebut dari praktek para sahabat radhiyallahu anhum. Umar satu hari berkata, "Ya Rasulullah, wallah inni uhibbuk." Ya kan? Sesungguhnya aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu setelah diriku. Jadi aku lebih mencintai diriku dulu, terus mencintaimu. Terus Rasul berkata, "La ya Umar." Oh, enggak, belum ya Umar, belum beres. Sehingga aku lebih kau cintai daripada dari dirimu sendiri. Oh begitu ya Rasulullah. Al-an, kalau gitu sekarang. Kau lebih lihat, seenteng itu sahabat ngegeser hatinya demi ketaatannya kepada Rasul. Al-an. Sekarang. Kau lebih aku cintai ya Rasulullah daripada seluruh manusia, bahkan daripada diriku sendiri. Rasul baru bilang, Al-ana ya Umar. Nah sekarang baru. Benar maksudnya begitu. Ya. Dan ini tergambarkan dalam praktek para sahabat radhiyallahu anhum. Bentuk kecintaan yang paling besar, paling optimal yang pernah dirasakan bumi adalah bentuk kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada cinta yang lebih besar daripada cinta sahabat kepada Rasul. Enggak ada. Mereka manusia sengaja yang dipilih Allah yang membuat teman. Enggak ada. Oke? La cinta Romeo and Juliet. Wala Samson and Laila. La. Tapi sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. There is no greater love than their love to their prophet sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada lagi cinta yang lebih besar daripada cinta mereka kepada nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemarin kita telah jelaskan beberapa gambarannya, iya kan? Abdurrahman bin Auf bagaimana dengan Umayyah bin Khalaf sahabatnya, iya kan? Kemudian qatala Umar bin Khattab yaumaizin khala. Umar sendiri radhiyallahu anhu, dia membunuh pamannya sendiri. Lihat, pamannya punya hubungan kerabat yang harusnya seseorang fitrahnya akan condong lebih membelanya. Tapi Umar dia bunuh pamannya, nggak ada urusan. Kenapa? Dipisahkan oleh barisan Islam, oleh barisan keimanan. Yaitu pamannya yang bernama Al-As ibnu Hisham ibnu Al-Mughirah. As ibnu Hisham ibnu Mughirah. Oke? Tapi ketika perjalanan pulang ke Madinah, Umar bin Khattab mendekati Abbas ibnu Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam. Tuh, Rasul juga punya paman yang diperangi. Umar punya paman yang diperangi. Tapi sama Umar, pamannya Umar dimatiin sama dia. Tapi pamannya Rasul dibujuk sama Umar. Ya Abbas, aslim. Bas-bas, begitu. Ya Abbas, ya ini bas-bas. Lu masuk Islam deh. Demi Allah, keislamanmu lebih aku cintai daripada keislaman ayahku sendiri. Allah. Lihat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sangat mengharapkan keislamanmu. Keislamanmu akan sangat membahagiakan Rasul. Dia mengedepankan sesuatu yang membuat Rasul bahagia daripada dirinya bahagia. Iya gak? Abu Bakar Siddiq berkata kepada anaknya, Abdurrahman. Abdurrahman waktu Badar masih di perang. Masih di barisan kaum musyrikin. Ya kan? Abu Bakar berkata, Aina mali ya khabith? Mana harta-hartaku? Wahai orang buruk. Begitu kepada anak, lihat. Orang pasti mencintai anaknya. Iya gak? Kalau perlu gue lapar deh, anak gue makan. Kalau perlu gue telanjang, anak gue pakai baju. Begitu kan? Tapi karena dipisahkan dengan barisan keimanan, diperangi anaknya. Bahkan yauminal ayyam, satu hari, Abdurrahman yang ngomong sama ayahnya. Radhiyallahu anhu, fakat aslam, udah masuk Islam. Dia ngobrol sama ayahnya. Aku tahu di Badar, kau mengincarku terus. Dan aku terus menghindar darimu. Gitu. Ngomong ke Abu Bakar radhiyallahu anhu, begitu Abdurrahman. Anaknya nih, iya gak? Ayah cintai anaknya gak? Anak laki lagi nih. Hah? Abu Bakar jawab apa radhiyallahu anhu? Adapun bila kau yang mengincarku, aku tak akan lari. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Allah. Hah? Sedemikian besar mereka tampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala pengorbanan dan totalitas mereka, all out. All out mereka demi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya? Nah. Kemudian walamma wada'a al-qaumu aydiyahum yasarun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil arish wa Sa'd bin Mu'adz qa'im ala babihi yahrusuhu mutawashshihan sayfah. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhi Sa'd bin Mu'adz al-karahiyyah lima yasna an-nas. Ketika para manusia mulai mengikat para sandera-sandera mereka masing-masing. Ini orang-orang yang tertangkap dan tertaklukkan di perang tersebut dan diikat, oke? Dan Rasul SAW masih duduk di campnya, di tentnya, di tendanya yang dibuat oleh kaum muslimin. Dan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu yang menjaga Rasul SAW masih menjaga Rasul dan dia selalu siaga dengan pedangnya. Okay? Rasul melihat kok ada kayak nggak seneng di mukanya Sa'ad bin Mu'adz nih ngelihat fenomena itu para kaum muslimin bahwa nih orang yang ditangkap. Okay? Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam kepadanya, wallahi laka'annak ya Sa'ad takrah ma yasna'al qaum. Demi Allah, kok kelihatannya engkau wahai Sa'ad kayaknya sebel ya melihat apa yang dilakukan mereka, yakni menyandera dan membawa sandera mereka. Nggih? Sa'ad pun berkata, ajal wallahi ya Rasulullah. Iya demi Allah ya Rasulullah. Kanat awal waq'ah awqaha Allahu bi ahli syirk. Ini peperangan pertama yang Allah jadikan untuk menghadapi para kaum musyrikin. Fakana al-ithkhan fil qatl bi ahli syirk ahab ilayya min istibqa'ir rijal. Sungguh aku lebih memilih perang habis-habisan sampai mati dengan kaum musyrikin daripada mesti nyimpen beberapa orang masih kita bawa hidup-hidup. Ini mendingan matiin deh udah saking gregetnya. Ya. Kemudian juga ada kejadian menarik. Ada sahabat yang namanya Uqashah ibn Mihsan al-Asadi. Uqashah ibn Mihsan al-Asadi. Inqata' saifu. Dia lagi perang, pedangnya patah. Pedangnya patah. Terus Rasul pun tahu sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun memberikan kepada Uqashah ini jidlan minal hatab, yani sebatang suluh, suluh kayu bakar. Dikasih kayu bakar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, qatil bihadza ya Uqashah. Berperanglah dengan ini wahai Uqashah. Rasul yang nyuruh sallallahu
Sami'na wa ata'na, nggak pakai ya Rasulullah kayu nih, nggak pakai begitu. Rasul yang nyuruh, nggak ada pilihan lain. Oke? Sami'na wa ata'na. Diambil sama Ukasyah, hazzah, dia sabetin begitu, fasar tiba-tiba berubah menjadi sebuah pedang yang indah dan berwarna putih. Rasulullah. Oke? Dan digunakan pedang terus oleh Ukasyah Ibnu Mihsan Al-Asadi. Oke? Abyad al-hadidah, besinya besi putih. Okay. Faqatala bihi hatta fatahallahu ta'ala lil muslimin. Ukasyah terus berperang menggunakan pedang tersebut sehingga Allah banyak memberikan kemenangan bagi para kaum muslimin. Pedang tersebut dinamailah artinya al-aun, al-aun, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yazal indah yashhad bihi masyahid hatta qutil fi hurub ar-riddah wa huwa indah. Terus dia menggunakan pedang terus untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kasus perang Riddah, yakni di zamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu, banyak kabilah-kabilah Arab yang murtad setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar mengangkat senjata dan kemudian juga memerangi mereka. Ukasyah masih menggunakan pedang tersebut sehingga dia terbunuh di perang itu radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian ada kejadian. Ba'da intihai al-ma'arakah marra Mus'ab bin Umair al-Abdari bi akhi Abi Aziz ibn Umair alladhi khada al-ma'arakah ضد al-muslimin. Marra bihi wa ahadul ansar yashuddu yadah. Setelah perang ada seorang sahabat yang namanya Mus'ab bin Umair al-Abdari radhiyallahu anhu. Dia muhajirin. Mus'ab bin Umair al-Abdari radhiyallahu anhu, dia muhajirin. Dia melewati kakaknya, yaitu Abu Aziz ibnu Umair yang ikut berperang melawan kaum muslimin. Tuh lihat, oke, saudaranya berada di barisan kaum muslimin, dia kakaknya, saudaranya nih berperang melawan kaum muslimin. Dianya berada di barisan kaum muslimin. Oke, Mus'ab ini berada di barisan kaum muslimin. Dia melihat kakaknya lagi diseret-seret sama orang Ansor, diikat tangannya. Oh, ketangkep nih jadi sandera. Oke? Dia ngelihat kakaknya lagi diseret sama orang Ansor. Tiba-tiba Mus'ab ini berkata kepada orang Ansor yang lagi nyeret kakaknya. Oke? Shudda yadayka bih, fa inna ummahu dhata mata' la'allaha tafdihi min. Yang kencang ikatnya. Emaknya tajir tuh. Dan dia bisa menebus pakai fulus yang banyak padamu. Ini ente hoki nih, ente cuan gede nih kalau ambil. Lu pegang deh tuh, dia jangan lepas ya, begitu. Oke? Kemudian saudaranya ini berkata Abu Aziz kepada Mus'ab, "Hadhi wasatuk bih." Kok bisa mesenin nama orang buat begitu gitu. Oke? Dia kaget, saudaranya sampai berkata demikian padanya. Akhirnya Mus'ab berkata, "Innahu ayyal ansari akhidunak." Sesungguhnya itu orang Ansar, dia saudaraku, kau bukan. Oh, begitu no. Ya. Walamma amar bi ilqa jiyaf al-musyrikin fil qalib wa akhadha Utbah ibn Rabi'ah fa suhiba ila al-qalib. Nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhi ibnihi Abu Hudzaifah fa idza huwa ka'ib qad taghayyara. Dan kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuat satu lubang besar untuk mengubur jasad-jasad kaum musyrikin. Ketika diseret Utbah ibnu Rabi'ah. Utbah ibnu Rabi'ah ini diantara pentolan kaum musyrikin. Ingat ya. Oke? Diseret Utbah ibnu Rabi'ah dan mau dilemparkan ke lubang tersebut bersama jenazah-jenazah kaum musyrikin. Rasul melihat anaknya Utbah yang berada di barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok terlihat wajahnya jadi mendung, berduka, gitu. Faqal, Rasul berkata, "Ya Aba Hudzaifah," anaknya Utbah ini namanya Abu Hudzaifah. "Ya Aba Hudzaifah, la'allaka qad dakhalaka min sya'ni abik syai'." Wahai Abu Hudzaifah, kau bersedih karena ayahmu ini, karena kondisi ayahmu? Ditanya gitu oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqal, maka Abu Hudzaifah berkata, "La wallah ya Rasulullah." Enggak wallah ya Rasul. Okay?
Ma syakaktu fi abi wala masra'i. Sungguh aku tidak ragu tentang urusan ayahku dan kematiannya. Yani aku yakin dia di atas kebatilan dan layak mendapatkan apa yang dia dapatkan. Walakinnani kuntu a'rif min abi ra'yan wa hilman wa fadlan. Tapi sungguh aku mengenal ayahku orang yang cerdas, orang yang memiliki kesabaran dalam menilai sesuatu, orang yang memiliki keutamaan, dermawan dan lain-lain. Fakuntu arju ayyahdiya dzalika ilal Islam. Aku berharap tadinya sifat-sifat mulia yang ada padanya tuh membuat dia dapat masuk Islam. Falamma ra'aitu ma asabah wa dzakartu ma mata alaihi minal kufri ba'da alladhi kuntu arju lahu ahzanani dzalik. Namun ketika aku melihat apa yang terjadi padanya, dan aku lihat kematian dia di atas kesyirikan, masih ternyata itu baru yang membuatku sedih ya Rasulullah. Ya. Fada'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khair wa qala lahu khairan. Akhirnya Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan bagi Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qatlal fariqain, korban dari kedua barisan pasukan. Intahatil ma'arakah bihazimah sahiqah bin nisbah lil musyrikin. Jadi jelas ya, peperangan ini hasil kesimpulannya adalah kekalahan telak bagi para kaum musyrikin dan kemenangan yang luar biasa gilang gemilang bagi kaum muslimin, ya. Di antara kaum muslimin istashhad, meninggal sebagai syahid di dalam perang ini 14 orang. 14 orang dari 317, ingat. Ya, 14 orang meninggal. Sittah minal muhajirin, 6 orang muhajirin. Sisanya yaitu 8 orang dari golongan Ansar. Ammal musyrikun, adapun para kaum musyrikin, faqad lahiqathum khasair fadihah. Mereka udah benar-benar merugi luar biasa. Qutila minhum sab'un, terbunuh dari mereka 70 orang. Wa usira sab'un, dan disandera 70 orang. Dari berapa orang? Dari 1000. Ya. Wa amatuhum al-qadah wa zu'ama wa sanadid, dan yang terbunuh dan tersandera nih pentolan-pentolannya lagi. Pentolan-pentolan kaum musyrikin. Walamman qaddatil harbu aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta waqaf ala al-qatla faqal. Dan selesai perang, Rasul pun berdiri menghadapi jenazah-jenazah kaum musyrikin tersebut dan dia berkata, bi'sal ashirah kuntum li nabiyyikum. Sungguh betapa kalian adalah seburuk-buruknya kerabat bagi nabi kalian. Kadzabtumuni wa saddaqani an-nas, kalian kerabatku tapi kalian mendustakanku, padahal para manusia justru beriman, percaya kepadaku. Khadzaltumuni wa nasarani an-nas, kalian mencelakaiku, sementara orang-orang lain yang bukan keluargaku justru menolongku dan membelaku. Wa akhrajtumuni wa awani an-nas, kalian mengusirku, sementara orang-orang lain justru menampungku. Tsumma amara bihim fasuhibu ila qalib min qulub Badr. Akhirnya Rasul memerintahkan untuk diseret seluruh jasad-jasad mereka dan dilempar ke lubang-lubang yang mereka gali untuk dikubur jasad kaum musyrikin tersebut. Dari Abu Talhah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam amara yauma Badr bi 24 rajulan min sanadid Quraisy faqudhifu min tawi min atwa Badr khabith mukhbath. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan 24 jasad dari kaum musyrikin untuk dilempar ke lubang di antara lubang-lubang yang dibuat di perang Badar. Wa kana idza dhahara ala qaumin aqama bil arasah 3 layalin falamma kan bi Badr al-yawm ats-tsalits, dan demikian kebiasaan kaum musyrikin. Kalau udah menang, mereka nge-camp dulu 3 hari. Nge-camp dulu 3 hari. Ini maslahatnya banyak. Supaya terdengar dulu berita ini ke penjuru-penjuru jazirah, sehingga ini jadi efek shock buat mereka, nggak berani songong sama kaum muslimin. Supaya berita ini nyampe dulu ke Madinah, gitu. Supaya mereka juga berbahagia dan siap menerima kedatangan kaum muslimin dengan bahagia. Tuh, sengaja nge-camp dulu di situ 3 hari.
Falamma kan bi Badr al-yawm ats-tsalits amara bi rahilatihi fashadda 'alaiha rahlaha thumma masya wa atba'ahu ashabu. Dan ketika hari ketiga Rasul memerintahkan seseorang untuk bersegera menuju Madinah mengkabarkan kemenangan tersebut untuk cepat langsung ke Madinah sementara para sahabat berjalan pelan. Ini yang duluan nih untuk mengkabarkan kepada mereka kemenangan para kaum muslimin. Ya. Hatta qama ala syaffah ar-raqi faja'ala yunadihim bi asma'ihim wa asma' abaihim. Dan kemudian ketika Rasul sampai ke lubang di antara lubang-lubang lahat yang dibuat untuk para jenazah kaum musyrikin ini, Rasul pun berhenti dan menghadap ke arah mereka nih. Lubang ini kuburan kaum musyrikin. Ya fulan ibn fulan, ya fulan ibn fulan. Dia panggil namanya beberapa orang. Oke? Ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah. Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Nyesel enggak kalian enggak mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Karena sesungguhnya kami telah menemukan apa yang dijanjikan oleh Rabb kami ternyata benar. Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa? Apakah kalian menemukan apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian benar? Rasul berkata kepada jenazah nih yang udah dikubur. Umar radhiyallahu anhu Ibnu Khattab berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma tukallim min ajsad wala arwah laha." Apakah kau berbicara kepada jasad-jasad yang udah enggak punya arwah, yang udah enggak ada nyawanya ya Rasulullah? Rasul berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wallazi nafsu Muhammad biyadihi." Demi Allah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Ma antum bi asma lima aqulu minhum. Sungguh kalian yang masih hidup nih, tidaklah kalian lebih mendengar apa yang aku katakan daripada mereka nih, para kaum musyrikin yang udah mati. Ini kalian memiliki level pendengaran yang sama, masih bisa mendengar. Ya? Wa fi riwayah ma antum bi asma' minhum walakin la yujibun. Dan di riwayat lain, Rasul berkata, sungguh kalian tidak lebih mendengar daripada nih orang-orang yang udah mati. Bedanya mereka nggak bisa ngejawab aja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makkah tatalaqa naba al-hazimah. Nah, bagaimana Mekah mendengar atau menerima kabar nyesek ini, kabar kekalahan pasukan kaum musyrikin Makkah dan matinya para pentolannya. Bagaimana nih di Mekah kondisinya gimana? Lihat. Faral musyrikun min sahat Badr fi surah ghair munazzamah. Para kaum musyrikin lari, berantakan, bercerai-berai, nggak teratur dari Badr. Tabatharu fi al-widyan wa syi'ab. Mereka tersebar ke lembah-lembah dan celah-celah bukit yang ada. Wattajahu suba Makkah mad'urin. Mereka semua berlari ke arah Makkah dalam keadaan patah. Oke? La yadrun kaifa yadkhulunaha khajala. Mereka nggak tahu bagaimana mereka kembali ke negeri mereka dalam keadaan yang malu besar luar biasa ini. Ibnu Ishaq rahimahullah meriwayatkan, kan awal man qadima bi Musab Quraisy Al-Haisuman Ibnu Abdullah Al-Khuzai. Orang pertama yang pertama kali sampai Mekah dari antara pasukan kaum musyrikin yang lari dari Badr nih, yang pertama kali sampai Mekah namanya Al-Haisuman Ibnu Abdullah Al-Khuzai dari Bani Khuza'ah. Faqalu, para penduduk Mekah pun berkata, "Ma wara'ak?" Ya kan? Bagaimana yang terjadi di sana? Apa di belakangmu? Maksudnya apa yang terjadi di sana? Qal, dia berkata, "Qutila Utbah ibn Rabi'ah." Utbah ibn Rabi'ah telah terbunuh. Wa Syaibah ibn Rabi'ah, demikian juga Syaibah ibn Rabi'ah. Wa Abul Hakam ibnu Hisham, demikian juga Abul Hakam ibnu Hisham, yakni Abu Jahal. Wa Umayyah ibnu Khalaf, dan terbunuh juga Umayyah ibnu Khalaf. Wa fi rijal, dan disebutkan di tokoh-tokoh besar yang mati terbunuh di perang Badar. Falamma akhadha ya'uddu asyraf Quraisy, qal Safwan ibnu Umayyah wa huwa qa'id fil hijr. Ada Safwan ibnu Umayyah di situ, di antara pentolan-pentolan Makkah yang enggak ikut. Dia berkata, "Wallahi yaf'al hadza fas'aluhu anni." Coba dia tanya bagaimana tentang kabarku sekarang. Yani Safwan ibnu Umayyah. Para manusia pun berkata, gimana Safwan ibnu Umayyah? Begitu.
Padahal ini Safwan ibnu Umayyah, ini gaya-gaya syair-syair Arab lah, udahlah begitulah gaya-gaya sastrawi mereka. Nggih? Akhirnya Safwan berkata, ha huwa dha jalis fil hijr, nih Safwan ibnu Umayyah duduk di hijr Ismail. Nggih? Wa qad wallah raaitu abah wa akha hina kutila, dan sungguh aku telah melihat ayahnya dan saudaranya terbunuh di perang Badar. Ya. Wa qala Abu Rafi' berkata, dan Abu Rafi' ini maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budak yang kemudian dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian jadi bujang bahasa kita ya, bujang, banyak bantu Rasul sallallahu. Kuntu ghulaman lil Abbas. Nah, ini ada kabar baik nih. Berarti Abbas ketika dia tertangkap sebagai musyrik, hakikatnya menurut riwayat ini dia ini udah berislam. Makanya Rasul juga sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para pasukan kaum muslimin kemarin. Ingat gak? Apabila kalian bertemu dengan pamanku Abbas, jangan kalian bunuh dia. Ingat gak? Iya kan? Wallahu a'lam, mungkin ini jawabannya, riwayat ini ya. Karena Rasul menyebutkan ada beberapa tokoh Quraisy yang akhirnya keluar ikut perang, padahal mereka kepaksa, mau gak mau, gitu. Oke? Aku, kata Abu Rafi' nih, aku nih bujangnya aku nih ghulam milik Abbas. Dia nih maulanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia membantu nantinya dia menjadi bujangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dulu masih bujangnya Abbas ibnu Abdul Muttalib, ya. Wa kana al-Islam qad dakhalana ahlal bait. Islam telah memasuki rumah kita sebenarnya. Fa aslama al-Abbas. Akhirnya Abbas pun masuk Islam. Wa aslamat Ummul Fadl. Demikian istrinya Ummul Fadl. Wa aslamtu. Demikian aku pun udah masuk Islam. Wa kana al-Abbas yaktumu islamah. Tuh, tapi Abbas selama ini masih menyembunyikan keislamannya. No. Jadi sebenarnya dia berangkat bersama barisan kaum musyrikin, hakikatnya apa? Udah muslim. Wa kana Abu Lahab qad takhallaf an Badr. Waktu itu Abu Lahab kan enggak ikutan perang Badr. Abu Lahab nih ada orang utang besar sama dia. Oke? Akhirnya dia bilang, ya udah kau menggantikan posisiku di peperangan ini, hutangmu aku putihkan, begitu. Ya? Falamma ja'ahul khabar kabatahu Allah wa akhzah. Dan ketika kabar kekalahan ini datang padanya, Allah membuat dia benar-benar patah hati dan bersedih. Nggih? Wa wajadna fi anfusina quwwatan wa izzan. Adapun kami yang hakikatnya udah Islam, justru kami mendapatkan kekuatan, motivasi, kebahagiaan, gitu. Wa kuntu rajulan dha'ifan a'mal al-aqdah. Aku orang yang lemah. Aku biasa membuat perkakas. Yani perkakas dari qadah, dari tanah liat, oke? Diukir, dibentuk-bentuk atau dikasih gambar dan lain-lain. Oke? Anhatuha fi hijrah Zamzam. Aku biasa pajang, oke? Di dekat Zamzam. Wallahi inni la jalis fiha anhut aqdahi wa indi Ummul Fadl jalisah. Demi Allah pada saat itu aku sedang duduk mengerjakan pekerjaanku nih. Oke? Dan Ummul Fadl, yakni puanku, istri dari tuanku ya, puanku, lagi di situ juga duduk bersamaku. Oke? Wa qad surna ma ja'ana minal khabar, dan sungguh kita telah bahagia. Kita sangat bahagia tentang kabar kemenangan yang datang ini, kabar kemenangan kaum muslimin. Idh aqbala Abu Lahab yajurru rijlaih bisyar hatta jalas ala tunub al-hijrah. Tiba-tiba datangnya Abu Lahab menyeret langkahnya dalam keadaan bersedih luar biasa, dan dia duduklah di dekat hijr juga, di dekat hijrah yang tempat mereka duduk nih, si Abu Rafi' dan Ummul Fadl lagi duduk. Fakana dhahruhu ila dhahri, dia pada saat itu membelakangiku, kata Abu Rafi'. Fabainama huwa jalis idz qala an-nas, ketika dia duduk, tahu-tahu para manusia berkata, ya ini dia lagi bersama orang di situ, berarti ramai orang nih. Hadza huwa Abu Sufyan ibn al-Harith ibnu Abdul Muttalib qad qadim. Oh tuh dia. Abu Sufyan datang tuh. Abu Sufyan datang dari peperangan Badar, baru nyampe Mekah. Faqala lahu Abu Lahab.
Abu Lahab pun berkata kepadanya, halumma ilai, sini Abu Sufyan, sini. Fa'indaka li'umril khabar, sungguh aku sangat menunggu kabarmu. Qal falajjalasa ilaihi wan nasu qiyam alaih. Abu Sufyan pun yang kembali dari peperangan tersebut duduk di dekat Abu Lahab dan kemudian para manusia mengerumuninya. Faqala ya ibna akhi, akhbirni kaifa kana amrun nas. Wahai saudaraku, ceritakan padaku gimana kondisinya di sana waktu di perang Badar. Okay? Abu Sufyan berkata, "Ma huwa illa an laqiyana al-qaum famanahnahum aktafana yaqtulunana kaifa sya'u wa ya'sarunana kaifa sya'u." Sungguh benar-benar, setelah kita berbenturan dengan kaum tersebut, kok kayak seolah-olah kita serahkan kepada mereka leher kita. Dengan mudah mereka dapat membunuhi kita dan menangkap kemudian menyandera orang-orang kita. Lihat, Abu Sufyan memberikan gambaran kekalahan yang sangat telak. Ya, Arab ini akhi, kalaupun musyrik, mereka punya kebanggaan diri yang luar biasa. Nggak mau bohong. Malu kalau ketahuan orang bohong. Ada nilai-nilai besar ini. Ingat gak? Muqaddimah kita baca sirah. Kenapa Arab? Dari of all nation, dari seluruh negeri, dari seluruh of all races, dari seluruh ras yang ada, kenapa Arab yang dipilih untuk diutus Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena adanya sifat-sifat mulia ini pada mereka. Terlepas dari kesyirikannya. Menjaga harga diri, nama baik, solidaritas yang luar biasa, dan malu terlihat melakukan hal-hal yang merusak moral. Seperti berdusta. Nggak mau mereka bohong. Tetap mereka ceritakan jujur apa yang terjadi. Walaka wa ma'adzalik wa aimullah ma'adzalik malum tu an-nas lakiyana rijal bid ala khuyul bulqa hiya baina sama wal ard wallahi ma tuliqu syai'an wa la yaqumu laha syai'. Tapi gimana pun aku nggak bisa menyalahkan orang-orang. Yani gimana pun kaum kita udah berperang habis-habisan. Tapi kita menghadapi orang-orang berbaju putih dengan kuda-kuda yang putih mengkilap. Mereka ada antara langit dan bumi. Nggak ada yang bisa menghadapi itu orang-orang tersebut. Yani para malaikat maksudnya begitu. Abu Rafi' tadi kan lagi membelakangi mereka dan nguping omongan mereka. Abu Rafi' nyeletuk. Pakai nyeletuk lagi nih Abu Rafi'. Tilka wallahi malaikah. Itu lo tahu nggak apaan? Malaikat itu. Dia nyeletuk. Udah tahu nih pekerja lemah, ini orang-orang gede lagi ngobrol. Dan lagi pada kesel, dia nyeletuk. Itu malaikat tahu nggak? Begitu. Qal farafa Abu Lahab biyadah fadaraba biha wajhi darba syadida. Akhirnya Abu Lahab marah langsung, dia angkat tangannya dan dia pukul mukaku sekuat-kuatnya. Fathawartuh, aku pun bergulat dengannya, dengan mudah dia menjatuhkanku ke tanah, kemudian dia pun menunduk dan memukuliku di tanah. Wa kuntu rajulan dha'ifan, aku adalah orang yang lemah, yani physically aku orang yang lemah. Faqamat Ummul Fadl, akhirnya di situ Ummul Fadl ada kan, istrinya Abbas ibnu Abdul Muttalib. Dia mengambil salah satu kayu yang ada, yang digunakan untuk mengganjal hijrah. Fa'akhadathu, dia ambil, fadarabathu bihi darbah qala'at fi ra'sihi syujjah munkar. Digebuk kepalanya Abu Lahab sama bininya Abbas ibnu Abdul Muttalib. Digeprak kepalanya pakai kayu sehingga membuat luka yang sangat parah di kepalanya Abu Lahab. Dan dia pun langsung berteriak berkata, Istad'aftahu in ghaba anhu sayyidu an ghaba anhu sayyidu. Berani kau menindasnya, membulinya ketika tuannya lagi nggak ada di sini. Gitu. Malulah Abu Lahab digituin. Akhirnya qama muwalliyan dzalilan. Akhirnya dia pun berpaling pergi dalam keadaan hina. Wallah ma'ash illa sab'a layalin. Demi Allah, nggak sampai seminggu. Hatta ramallahu bil adasah, sehingga Allah timpakan padanya penyakit adasah. Wallahu a'lam. Adasah dibilang sini qarhah tatasya'am bihal Arab. Qarhah
Ya, ini luka. Luka yang dimana bangsa Arab ngelihatnya nih langsung pesimis. Oke? Ini memalukan, aib, dan bangsa Arab nih ngelihat ini tatayur. Oke? Pesimis. Ngelihat ini nih. Terjadi pada Abu Lahab setelah kejadian tersebut selama seminggu, nggak lama, fakotalathu, sampai penyakit tersebut membunuhnya. Oke? Fatarokahu banuh, bahkan anak-anaknya nggak mau ngurus jenazahnya. Wabaqiya salasah ayyam la tuqrab janazatuh. 3 hari jenazahnya dibiarkan begitu aja, nggak ada yang mau ngedeketin, nggak ada yang mau benahin jenazahnya. Wala yuhawal dafnu, nggak ada yang berani berusaha untuk menguburnya. Falamma khafu asabbah fi tarkihi hafaru lahu. Dan ketika kaum tersebut takutnya jadi bahan celaan, diledek orang gara-gara membiarkan jenazahnya begitu, okay? Akhirnya mereka mulai berupaya, yuk kita kubur deh, yuk kita kubur, gitu. Summa dafa'u bi'ud fi hufrati. Kemudian digaliin lubang, kemudian didorong-dorong di jenazahnya Abu Lahab dengan kayu, sehingga akhirnya masuk ke lubang tersebut. Summa kemudian qadhafuhu bil hijarah, kemudian diuruknya nih, dilemparin batu dari jauh. Karena mereka nggak mau mendekati jenazahnya. Hatta warau, sehingga akhirnya mereka bisa menutup jenazahnya. Demikian kematiannya Abu Lahab setelah Abu Jahal mati di perang Badar. Abu Lahabnya nyesek. Ya. Anaknya Abu Lahab dimamam singa tahu? Hah? Anaknya Abu Lahab dimakan singa tahu? Jadi anaknya Abu Lahab ini lelaki 2. Iya kan? Menikah dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 2, Ruqayyah sama Ummu Kalthum. Oke? Tapi ketika kejadian begini, diceraiin lah Ruqayyah sama Ummu Kalthum waktu di zaman Mekah. Dan Rasul, dia berkata kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, aku talak putrimu. Terus dia ngeludah, begitu. Akhirnya Rasul berkata, Sallallahu, Allah akan menguasakan kepadamu kalban min kilabi, anjing di antara anjing-anjingnya. Ini salah satu anaknya Abu Lahab nih, oke? Yang songong nih ngeludah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya udah digituin, mereka was-was terus, ketakutan. Mereka tahu Muhammad kalau ngomong nggak pernah bohong tuh. Oke? Akhirnya was-was terus, ketakutan, mereka terus berada. Nah, kemudian ketika akhirnya mesti melakukan perjalanan ke Syam, yakni dalam rangka dagang, berangkatlah mereka ke Syam, dan kemudian ketika malam mereka ngecamp istirahat, mereka mendengar lolongan singa di sekitar mereka. Wah, ini singa banyak benar nih. Akhirnya mereka ingat, oh iya, omongannya Muhammad nih. Ingat, akhirnya mereka nih kafilah perjalanan ini menjaga nih anaknya Abu Lahab di tengah, dan mereka semua tidur di sekitarnya. Tapi tahu-tahu di dalam satu waktu, di kondisi tersebut, tahu-tahu singa telah menyerang mereka, dan mereka pun sibuk menghalau singa-singa tersebut, sehingga lupa yang dijaga. Oke? Dan ketika mereka lihat nih anaknya Abu Lahab, qad daghama ra'suh al-asad. Taunya kepalanya udah dimamam sama singa. Oke? Banyak kejadian-kejadian yang hewan-hewan demikian Allah jadikan sebagai tanda-tanda kuasanya membela agamanya atau membela Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak kejadian-kejadian yang kalau kita kumpulin kejadian-kejadian ini menarik juga, jadi satu rangkaian taklim tuh sebenarnya menarik juga buat motivasi. Ya, seekor anjing yang mengislamkan manusia 40.000 orang. Ingat gak? Kita orang belum islamin atu. Nih anjing nih 40.000 orang diislamin gara-gara nih anjing. Ada kejadian-kejadian demikian. Tayyib, kita dengarkan adzan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.